Om Swastiastu, Mas Dharma, dimanapun berada, kembali bertemu dengan saya Nyoman Murdana dalam channel YouTube Undagi Bangunan Bali. Kali ini saya akan berbagi tutorial tentang tata letak dan fungsi bangunan-bangunan yang ada di pura. Untuk itu, silakan tonton terus video saya ini sampai selesai. Setelah itu jangan lupa di like, di subscribe, di share, atau bagikan, karena berbagi adalah cara beriannya paling sederhana namun penuh dengan makna. Baiklah, seperti yang tampak di layar, jadi yang sudah saya siapkan yaitu gambar pura ya, gambar pura. Jadi pura ini saya buat menghadap ke barat ya. Pura ini saya buat menghadap ke barat. Mana baratnya? Ini adalah barat ya, barat huruf B. Nah kemudian ini adalah timur ya, seperti itu. Nah, jadi sudah bisa dibayangkan bahwa pura ini menghadap ke barat ya. Nah pura adalah tempat sembahyang agama Hindu atau umat Hindu. Pura juga biasa sering disebut tempat suci. Apa itu tempat suci? Tempat suci adalah suatu tempat yang memiliki batas tertentu. Nah kemudian sudah melalui proses penyucian, itu disebut dengan tempat suci. Nah untuk yang digambar ini, mana yang batas-batas tempat sucinya? Tentu ini di garis merah ya. Di garis merah ini batasnya itu adalah dalam bentuk tembok ya. Dalam bentuk tembok ini sudah disengker ya. Pura ini sudah disengker, namanya penyengker, itu adalah tembok penyengker ya. Itu adalah batas dari karang suci. Jadi di dalam tembok ini, bangunan-bangunan ini sudah melalui proses penyucian. Ini sudah disebut dengan tempat suci atau pura seperti itu. Nah kemudian di setiap sudut, dan juga tengah-tengahnya tembok ini, itu namanya pilar ya. Pilar itu namanya pilar. Jadi saya hapus saja yang merahnya ya. Pilar. Nah kemudian fungsi dari pilar ini secara konstruksi ya, secara struktur ya, untuk menguatkan bangunan ya, untuk menguatkan bangunan itu fungsinya. Ini pilar ya. Nah, seperti ini pilarnya. Jadi fungsinya ini semuanya adalah untuk menguatkan struktur bangunan itu secara nasional atau secara logika. Nah kemudian bagaimana dengan secara niskala? Nah, secara niskala, jadi pilar yang di sudut-sudut ini ya, yang di sudut ini, di setiap sudut ini ya, setiap sudut ini namanya paduraksa ya. Nah, paduraksa. Apa itu paduraksa? Paduraksa adalah pertemuan antara sisi selatan dengan timur, sisi timur dengan utara, pertemuan sisi utara dengan barat, pertemuan barat dengan selatan. Di sudut-sudutnya itu disebut dengan paduraksa ya, seperti itu yang bisa saya jelaskan. Nah kemudian next sekarang kita akan menuju ke puronya ya, ke puronya. Saya hapus dulu yang warna kuning tadi ya, biar tidak mengganggu. Nah pura ini terdiri dari 3 level ya, 3 level. Saya jelaskan yang pertama. Level yang pertama ini namanya jabo sisi ya, jabo sisi. Nah kalau kita mengacu kepada Tri Mandala, ini disebut dengan Nista Mandala ya, ini disebut dengan Nista Mandala nomor 1. Nah kemudian yang nomor 2 ini yang di tengah ini namanya jabo tengah ya. Kalau mengacu kepada Tri Mandala itu namanya Madhya Mandala. Nah, ini namanya Madhya Mandala ya. Kemudian yang terakhir paling ujung timur ini namanya Jeroan, biasa disebut dengan Jeroan ya. Jeroan atau kalau mengacu kepada Tri Mandala ini adalah Utama Mandala seperti itu. Jadi pura itu memiliki mandala, terdiri dari 3 mandala. Utama Mandala, Madhya Mandala, dan Nista Mandala seperti itu. Semeton sahabat semuanya. Jadi saya hapus saja dulu untuk yang warna merah ini biar tidak mengganggu ya. Jadi baiklah, kita akan next ke
pertama, di level pertama yaitu Niste Mandala Utawi atau Jabo Sisi. Nah, di Jabo Sisi ini terdapat bangunan yang disebut dengan wantila. Seperti apa wantila? Nah, ini bentuk wujud wantila ini seperti ini. Wantilannya di sisi utara, di sudut Kajokauh ya, barat daya ya. Kajokauh wantilan ini. Kemudian fungsi dari wantilan ini banyak sekali. Nah, bisa difungsikan sebagai tempat pementasan tari-tarian atau onen-onen ketika ada piodal atau karyo. Bisa difungsikan sebagai tempat rapat atau parum pengompong pemaksa ya, ramo. Bisa difungsikan sebagai tempat kegiatan mempersiapkan prosesi Karo. Misalnya nyebetiin, di sini menjajahitan, dan banyak hal yang dilakukan di tempat ini, bisa dilakukan di wantilan ini untuk mempersiapkan prosesi Karo. Nah, kemudian bisa juga dipakai untuk tempat berteduh, tempat entre ya, tempat menunggu kita ketika kita akan mendapat giliran untuk bersembahyang. Banyak sekali fungsinya. Nah, seperti itu sahabat semeton semuanya, bisa yang jelaskan di level pertama di Jabo Sisi atau di Niste Mandala. Next, nanti dalam video berikutnya saya akan jelaskan fungsi, makna, tata letak ya, di masing-masing bangunan, keseluruhan bangunan nanti pada video berikutnya. Nah, untuk video sekarang karena terbatas waktu, jadi saya akhiri sampai di sini. Dan kemudian terima kasih atas atensinya, khusus kepada para wikan yang tahu, yang uning dari sejarah uning agama bangunan Bali. Tetap saya atas nama Nyoman Murdana secara pribadi selalu mohon tuntunan dan juga mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan yang saya sampaikan. Baiklah sahabat sedharma semuanya, tutorial kali ini saya akhiri, saya sinap dengan Pramo Santi. Om Santi 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 Om.